dengan umatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Kamu itu sudah kok nggak karu-karuan, kamu itu udah kurang ajar, sudah melenceng jauh dari kebenaran kalian tuh, sampai menjadikan anak lembu sebagai Tuhan. Itu karepmu piye karepmu. Loh sekarang gini loh, orang sekarang merasa benar sanatnya lah sudah sesuai sanat, kok membanggakan sanat. Lawang ini loh masih ditungguin Nabi Musa. Ini itu bukan sanat lagi, masih bersama Nabi Musa. Sanat apanya? Ini tuh masih bersama Nabi Musa. Gitu aja loh, keliru tafsir. Sanat apanya? Kok sekarang seolah-olah kalau sanatnya sudah nyambung itu pasti benar. Apanya? Sekarang ya. Jadi ini saya ajak sampean untuk melihat dari sisi situ ya, supaya bukan kok berarti sanat itu nggak penting, bukan. Tapi jangan merasa bahwa seolah-olah kalau sudah sanatnya itu pasti benar. Enggak ada. Gini loh, yang namanya sanat itu kan sambungan keilmuan atau sambungan metode tafsir atau hasil tafsir yang menurut itu diurut itu sampai Rasulullah, kan gitu. Misalnya Kiai Yoyo, dan Kiai Yoyo ini punya guru namanya Kiai Sudrun. Lalu Kiai Sudrun punya guru namanya Kiai Andalas. Terus Kiai Andalas punya guru terus sampai Kiai Syekh Jabar Jabir. Kemudian Kiai Syekh Jabar Jabir terus sampai kepada imam siapa? Imam Malik atau siapa, sampai kemudian imam. Loh sekarang. Terus ternyata di Imam Malik, baru di Imam Malik itu sudah punya murid 2. Kan gitu. Nah, punya murid 2 namanya Siman dan Samin. Siman dan Samin ini ya sama dengan muridnya Kiai Imam Malik yang sanatnya sampai ke Kiai Yoyo tadi itu. Nah, kemudian bercabang-cabang sampai bawah, kan sanatnya nyambung juga tuh. Lalu mereka sampai di tingkat Kiai Yoyo ada 10 perbedaan pendapat. Yang sampean turut yang mana? Sama-sama nyambung sanutnya. Yang sampean turut yang mana? Baru dari sisi cabang-cabang sanat itu. Enggak kan? Belum dari sisi dari mana sampean tahu dan paham bahwa tafsir yang diberikan itu benar-benar benar. Wong yang sudah langsung dibimbing oleh Rasulullah saja masih berbeda pendapat. Ya, seperti misalnya setelah perang Badar ada perbedaan pendapat antara Umar dan Abu Bakar itu loh. Sampean nurut siapa? Padahal itu perbedaannya tajam itu. Bukan hanya perbedaan apa. Ditukar tebusan, bayangkan. Itu sudah bukan enggak apa-apa, ini kan hanya perbedaan buruk. Perbedaan buruk gimana ini tentang membunuh atau enggak membunuh kok. Lah kayak gitu, itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Bedanya waktu itu tidak kok dibiarkan, ya wes ini sama-sama benar. Abu Bakar ngambil separuh deh tawanan untuk ditukar tebusan, Umar ngambil separuh deh untuk dibunuh. Biar sama-sama, ini kan sama-sama menuju surga. Nggak ada gitu. Ya diambil satu decision yang satu. Jadi diskusi boleh, tapi itu hanya pada ruang-ruang perbedaan pendapat boleh, tapi hanya pada ruang diskusi, bukan ruang eksekusi. Gitulah ya. Nah,
Di masa Nabi Musa seperti ini ditinggalkan baru 40 hari. Itu loh masih ditungguin Nabi Musa. Itu loh sudah ada penyelewengan, penyimpangan tafsir tentang bagaimana menyembah Allah. Itu sudah bukan sanad lagi, langsung kok sanad apanya, langsung ditunggu Rasulullah. Jadi apa maksudnya? Saya ngajak dulur semua untuk lebih memakai kebeningan hati, kesucian hati di dalam menjalani agama ini. Penting memang kita memiliki sanad yang sambung, jangan bertanya kepada orang yang tidak tahu, yang nggak ngerti, yang nggak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menafsirkan. Ya, saya sepakat itu, gitu ya. Tapi itu bukan satu-satunya ukuran kebenaran. Kenapa? Ya karena itu tadi. Ada banyak instrumen, terutama Al-Quran ini bukan hanya kitab yang bisa disistematikakan begitu saja. Apalagi hanya disorot dari satu sisi misalnya tata bahasa, atau dari satu sisi sejarah, atau dari satu sisi mantik misalnya, atau misalnya dari sisi usul fikih di mana kaidahnya begini maka begitu. Al-Quran bukan matematika 1 tambah 1 lalu jadi 2, tidak selalu begitu. Maka apa penting kaidah usul fikih, penting ya, tetap penting. Kemudian ilmu nahwu sorof tetap penting. Kemudian sampai kita ngurut sanadnya ini sampai mana tetap penting. Tetapi jangan lupakan bahwa ada sisi-sisi yang sifatnya spiritualitas, sifatnya itu ghaib, sifatnya itu hidayah yang yahdi may yasha, yang itu bahkan mungkin menerabas semua standar-standar itu tadi. Gitu loh. Makanya supaya kita tidak terlalu mengkultuskan standar-standar keilmuan kita. Ya ini, umatnya Nabi Musa masih ditungguin Nabi Musa saja salah menafsirkan dengan membuat sapi sebagai wasilah di dalam menyembah kepada Allah. Ya. Maka Allah memberi kesempatan, atubu ila bariikum. Sudah, orang kok fatubu ila Allah tulisannya di sini. Kenapa? Karena mengingatkan bahwa kamu itu gimana toh? Wong kamu itu diciptakan Allah kok terus kamu menciptakan Tuhan, itu gimana? Kan gitu ini. Makanya kalimat yang dipakai bariikum, pencipta kalian, itu untuk nyindir itu. Untuk nyindir, tidak langsung ilallah tapi ila bariikum, kepada Tuhan pencipta kalian. Supaya apa? Lah wong kamu itu diciptakan, kok menciptakan Tuhan untuk kamu sembah, itu ya opo kan gitu. Jadi Quran itu cerdas sekali. Logika dan pilihan kata itu enggak sembarangan. Memang firman Allah ya. Enggak sembarangan. Misalnya ya, sama dengan ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, Allah ta'budu syaitan. Jangan mengikuti setan. Di situ yang dipilih bukan kalimat ya ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman. Enggak. Tapi ya Bani Adam. Kenapa? Karena semua anak cucu Adam. Musuhnya setan itu semua anak cucu Adam. Itu. Tidak peduli kamu Kristen, Hindu, Buddha, Jawa, Bali, Batak, Papua. Tidak peduli. Karena yang dipanggil adalah anak Adam. Itu pilihan katanya bukan kok asal gitu. Nah, yang demikian ini kan nggak bisa disorot dari hanya tata bahasa saja itu. Hanya dari sisi kata saja. Karena pilihan kata yang diberi Allah itu sama dengan ini. Fatubu ila bariikum. Maka bertobatlah kepada penciptamu. Kenapa? Karena konteksnya waktu itu umatnya Nabi Musa membuat anak sapi sebagai sesembahan. Bahkan kemudian disindir. Wong kamu itu
diciptakan oleh Tuhan, kok kamu membuat Tuhan untuk disembah itu ya apa? Nah itu jadi udah kamu tobat sama bari'ikum yang menciptakan kalian. Faktulu anfusakum, maka bunuhlah diri-diri kalian. Ya. Yang beriman membunuh yang menyembah anak sapi. Jadi 1-2 tafsir. Yang pertama adalah faktulu anfusakum ini bisa diartikan sebagai kendalikanlah nafsumu. Tapi yang kedua juga kemudian hukuman bagi orang yang tidak mau tobat. Jadi orang yang masih ngotot untuk mau menyembah sapi meskipun sudah diingatkan oleh Rasulullah Musa, ya akhirnya dihukum mati tuh. Dihukum mati. Tidak mau berubah gitu kan. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum, yang demikian itu lebih baik di sisi Tuhan pencipta kalian. Ya, fataba 'alaikum, maka Tuhan menerima tobat kalian. Karena apa? Innahu tawwabur rahim. Allah itu Maha penerima tobat. Nah, ini juga menjadi syariat yang berbeda ya. Ada satu yang mengatakan bahwa semua dosa diampuni kecuali dosa syirik. Nah, ini orang yang syirik juga tetap diterima tobatnya. Artinya apa? Jika kesyirikan itu karena ketidaktahuannya, maka tetap diterima tobatnya. Ya, saya ulangi. Jika memang dia kesyirikannya itu karena ketidaktahuannya, maka diterima tobatnya. Tetapi kalau dia sudah tahu itu syirik, tapi masih malah kerjakan secara terang-terangan dan memang sengaja, nah ini yang sulit mendapatkan permaafan. Ya. Lalu tapi apa jawabnya orang Bani Israel? Memang Bani Israel itu nggak Bani Israel kalau nggak bantah. Bantahnya pun logis itu. Bantahnya pun logis. Membuat ciptaan itu gimana? Maka dia bilang, wa idh qultum, dan ketika kalian berkata, wahai Bani Israel, kepada siapa? Kepada Nabi. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Loh, kan gini. Kami ini ya Musa ya, kami ini bikin apa ini? Anak sapi itu. Bukan kami sembah, kami mau nyembah Tuhanmu itu. Tapi kan kami butuh sesuatu yang konkret gitu loh, yang empirik. Wah, yang bisa terbukti secara ilmiah kalau orang bahasa sekarang gitu. Menurut bahasa mereka, kami tidak akan percaya sama Tuhan yang kamu bilang Allah itu sampai kami mau bisa melihat langsung. Nah ini secara tidak sadar dulu. Orang-orang sekarang itu gitu loh. Orang-orang sekarang itu kan memakai standar sesuatu itu bisa dipercaya kalau bisa dilihat oleh panca indera, ya kan, dirasa, dicium baunya atau disentuh atau dilihat atau didengar. Kalau enggak itu, nah ya enggak usah dipercaya, itu hanya kata satu ketua partai yang ini, hanya apa? Ramalan masa depan. Nah itu. Ini yang bahaya. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan retorik kayak gini ini sudah pernah ditanyakan oleh siapa? Oleh Bani Israel. Oleh Bani Israel. Ini sudah 3-4 ribu tahun yang lalu, Mas. Jadi mana? Jadi orang-orang sekarang saintis, orang yang sekarang tidak percaya Tuhan, orang di Indonesia aja sekarang banyak. Itu siapa itu? Artis yang tua-tuan nggak jelas, gak kewaru-karuan itu. Kalau memang Tuhan itu ada gawaya nih, ya Allah. Ada sekarang, kalau dulu kan nggak berani artis-artis itu, sekarang itu berani itu. Karena memang diberikan panggung. Berarti Bani Israel nongol lagi nggih, Gus? Bukan Bani Israel nongol lagi. Oh memang setannya sejak dulu nggak mati. Jadi setan itu Mas ya, yang goda jadi setan yang goda Qabil Habil, setan yang goda Kan'an, setan yang goda bapaknya Ibrahim, siapa? Itu Azar itu bapaknya Ibrahim, Nabi Ibrahim. Kemudian setan yang goda semua orang-orang yang durhaka pada Allah.
itu ya setan yang sama yang menggoda umatnya Nabi Musa ngajak nyembah patung. Ya setan yang sama ngejak umatnya Nabi Isa nyembah Nabi Isa. Ya setan yang sama ngejak umatnya Nabi Muhammad SAW untuk nyembah-nyembah kuburan dan seterusnya itu. Setannya sama. Orangnya mati tapi setannya nggak mati masih. Itu loh. Ya, jadi itu yang sama. Saya ya. Maka kemudian pertanyaan-pertanyaan kemudian bantahannya ya sama semua. Maka fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, lalu orang-orang yang nantang minta ketemu Allah itu dihukum dengan hukuman apa coba? Disambar halilintar mate semua di sana. Jadi sebenarnya Bani Israel waktu ke periode kerasulan Musa itu banyak loh sudah azab yang ditimpakan pada mereka atas kedurhakaan mereka. Tapi dia bleknya gak karu-karuan. Lah orang sekarang kan ya rotok ndablek toh ya toh. Ayo bencana sudah berkali-kali wis belas tengges ae. Nah, yang kayak gini sebenarnya kita ini kan Bani Israel juga akhirnya kan. Iya, dari sisi dua bleke angel tuturannya, angel ya manusia, guys, gitu kan? Jadi dua ayat ini lagi-lagi sampean tajak untuk cerdas melihat look inside, melihat ke dalam diri sendiri. Jadi orang cerdas itu memang begitu, selalu memakai Al-Quran itu untuk kaca pembesar, melihat diri kita sendiri, tidak usah melihat yang lain. Jadi akhirnya dulur, Quran itu benar-benar bisa mengguide kita, life guide book. Yang selalu hidup. Lah kalau Quran itu hanya dijadikan cerita masa lalu, dia hanya akan jadi museum. Saya ulangi ya. Kalau kajian-kajian ini, Quran ini hanya dijadikan cerita masa lalu, ya kan? Sesuatu yang kayak hanya terjadi di masa lalu, ya buat apa Quran diajarkan? Ya wis biarin gitu aja, nggak usah dipelajari. Buat apa? Tapi karena Quran itu berlaku sampai akhir zaman nanti, maka bagaimana cara menggunakan? Ya refleksikan apa yang terjadi di masa lalu itu dalam konteks kekinian. Begitu caranya. Maka kalau sampean ngaji lalu kesamber-samber, kesinggung-singgung, ya toh, terus terasa ndak enak, jangan lari Mas. Mas ya, jangan lari, bertahan di sini, jangan lari. Mendelek sing enak, sing cocok karo nafsu. Oh, cemeng. Apa? Laki yuk, enggak berani terima tantangan. Laki itu ya berani terima yang pahit-pahit. Oke? Oke. Saya rasa itu, monggo. Sekarang kita diskusikan. Ini kok dikit sekali yang hadir ini. Ada 40-an yang enggak hadir nih. Ayo, silakan. Oke, Gus. Kalau badhe nganu, Gus. Badhe tanya. Mengaku. Ya, salah satunya dia mengaku, Gus. Apa? Gusan ini lho, Gus. Banyak orang wis wanine itu udah menurut kolong nggih kelewatan. Apa yang dibilang Gus itu kayak senantang nek genek sing gak urip itu mana? Suruh lihat. Nampaknya ini baru percaya. Terus seolah-olah perilakunya itu udah kayak hidup itu udah nggak ada aturan. Memang ini nih sudah akhir zaman atau memang bagaimana gitu? Ya, jadi sebenarnya kan gini, drama kehidupan ini kan hanya berulang-ulang saja. Kejadian-kejadian itu kan ya berulang-ulang sama dengan berulang-ulangnya pengutusan orang-orang baik, orang-orang benar. Jadi drama antara Pandawa dan Kurawa, antara unsur jahat dan unsur baik, itu akan terjadi terus sampai nanti digulungnya atau ditutupnya tirai sandiwara dunia ini. Maka
Kita itu hanya dihadapkan pada pilihan memilih di posisi mana, sebagai Kurawa apa sebagai Pandawa, gitu aja sebenarnya. Jadi perwayangan dunia ini ya dari babak satu ke babak selanjutnya, dari babak di zaman Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, sampai nanti selesai ya akan begitu. Orang-orang yang menantang kayak yang saya sebut tadi, mana-mana, itu sudah ada. Mereka itu bukan orang-orang modern. Sok-sokan modern, seolah-olah kalau bertanya untuk membuktikan sesuatu yang empiris, itu kemudian modern. Enggak. Ya itu tadi loh. Umatnya Nabi Musa itu kan hampir 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Atau hampir sekian ratus tahun sebelum Nabi Isa. Toh. Berarti hampir 2000 atau 3000 tahun yang lalu. Toh. Itu loh sudah berpikir modern kayak sampean. Minta bukti adanya Tuhan. Hatta narallaha jahratan. Sampai kami melihat Allah langsung. Nah itu empirik kan. Jadi sebenarnya ya selalu begitu. Maka itu nggak usah kaget ketika ada orang yang nantang-nantang itu, nggak usah kaget. Misalnya sekarang orang-orang yang menantang Tuhan dengan LGBT, lalu mana ini sudah sekian lama LGBT berlangsung ya ndak ada hukuman kan gitu. Saya pikir dulu umatnya para nabi nggak gitu, ya begitu sama. Bahkan misalnya kayak di Brazil setelah begitu terang-terangan gitu menghina-hina Tuhan, terus ada banjir besar melanda kota ratusan mati. Apakah kemudian mereka berpikir itu bencana akibat penangan mereka kepada Tuhan? Enggak. Ya sekedar bencana. Ini kemarin karena ini, karena itu. Enggak ada kemudian melihat itu. Iya kan? Nah, dari sisi itu menunjukkan bahwa kitalah harus memilih di posisi mana. Itu aja. Itu Mas ya. Ada lagi silakan. Oh. Pikir gue. Gus? Ya Pak Muhasin. Apa? Nah, ya Gus. Zaman Nabi Musa dengan adanya tapi beda. Itu menurut saya hanya sekarang itu dengan teknologi. Dengan teknologi ini jika manusia juga sama karena menghambakan teknologi sehingga lupa Tuhannya. Dikira dengan teknologi ini segala macamnya sama dengan sapi betina. Jadi menurut saya seperti itu Gus. Coba mungkin diuraikan terkinian ini. Ya. Terima kasih. Betul Pak Muhsin. Sudah sehat alhamdulillah. Senang lihat Pak Muhsin sehat. Sudah bisa sarapan di masjid ini alhamdulillah sehat. Ya, jadi benar pendapatnya Pak Muhsin tadi bahwa berhala itu kalau dulu berupa patung, sekarang ini berhala berupa macam-macam. Berhala ilmu pengetahuan, berhala jabatan, berhala harta, ya kayak misalnya yang lagi viral gitu. Seorang ketua DPRD memasuki gedung DPRD, banyak yang nyambut dengan sangat cepat gitu. Lalu ada seorang rakyat jelata yang ingin nyalami, tangannya diangkat tidak mau nyalami. Ya hanya karena viral lalu kemudian bikin klarifikasi, wah itu saya sibuk, padahal kelihatan sibuk apa nyalami orang nggak sampai setengah detik. Dan memberhalakan jabatan juga namanya. Kayak seolah-olah jabatannya itu yang paling utama. Nyembah itu artinya apa? Mengutamakan, memprioritaskan, menomorsatukan. Itu nyembah. Jadi kalau kita itu ketika dulu di alam ruh sebelum masuk ke rahim ibu, ditanya sama Allah, alastu birobbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kamu janji nanti akan menyembah aku, memprioritaskan aku, menjadikan aturanku sebagai pertimbangan nomor 1 dalam setiap kegiatan sehari-harimu. Kita itu jawab bala syahidna. Nggih ya Allah, saya bersaksi, saya berjanji.
Begitu nyampe di dunia, enggak sudah. Yang kita jadikan pertimbangan utama kita apa? Nafsu. Makanya Pak Muhsin, benar di dalam surat Al-Furqan, di dalam surat Al-Jasiyah, coba dibuka. Itu ada, tidak hanya menyembah jabatan, tidak hanya menyembah teknologi, tapi bahkan menyembah nafsunya. Coba dibuka di surat Al-Furqan. Ayat berapa? 45 atau 25 itu. Lalu Al-Jasiyah ayat 25 atau 44 itu. Di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah kamu orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Nah, coba di surat Al-Jasiyah dan surat Al-Furqan. Ya. Ketemu? Al-Jasiyah 23, Furqan 43. Enggak. Pak Mukhlisin dibaca. Ya. Di surat Al-Jasiyah ayat 23, surat Al-Furqan ayat 43. Silakan. Bangge Pak Mukhlisin. Mandi. Bangge Pak Mukhlisin. Ayatnya? Tengah 8. Dibaca artinya aja, nanti gantian sama yang lain. Al-Furqan Al-Jasiyahnya. Ketemu Pak Mukhlisin? Ada yang lain? Belum bisa bantu? Izin dari Pak Mukhlisin. Al-Furqan surat ke-25 ayat 43. Surat ke-25 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Shadaqallahul adzim. Itu yang Al-Furqan ya, ayat 43. Lalu Al-Jasiyah ayat 23. Oke, yang lain bisa baca, bantu. Oke, dua itu ayat sama ya, ayat itu intinya sama. Silakan Pak Najiruddin, ya Pak. Pak Najiruddin Okus mau baca? Sinyalnya kurang jelas. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Shadaqallahul adzim. Nah, yang dibaca Pak Najiruddin tadi jelas. Jadi sama dengan yang dibaca Pak Jo tadi.
orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Nah, sekarang wis macam-macam hawa nafsunya bisa nempel di mana-mana tuh. Di jabatan, di mobil, di wis nggak karu-karuan. Nah, ini yang harus kita sekarang waspadai. Makanya kalau dulu Bani Israel memakai sapi sebagai bentuk kecintaan mereka, sekarang ya dalam hal macam-macam ya. Maka jaga diri sendiri, jaga keluarga, jaga masyarakat kita dari penghambaan terhadap hal-hal selain Allah, dan itu bisa dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk apapun. Makanya dalam surat Al-Ikhlas disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Yang terakhir nih walam yakullahu kufuwan ahad. Dan di Allah itu Maha Esa, tidak bisa diserupakan atau disekutukan dengan apapun, termasuk dengan jabatan, bla 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 dan sebagainya ya. Ayo kita hati-hati, waspada di dalam menjaga hidup supaya hidup kita benar-benar lurus sesuai garis yang ditentukan oleh Allah dalam Quran dan hadis. Ila akhir hadis. Amin. Allahumma shalli wa sallim Allahumma fir lil mu'minin wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Astagfirullahaladzim wa sallam. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa al-hasdin min jinnin syaitan min kufar rabbana najina. Allahumma rfa' darajatana fi dunya wal akhirah wa husnul khatimah rabbana amana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tahmilna ma la taqata lana bihi wa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih.